Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari alillahi nasa'in wa ala umuri wa bihi salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Cipinang Timur. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan, ada beberapa acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nikmat Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh komite sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Timur yang saya hormati, dan para dewan guru yang saya hormati. Saya selaku komite sekolah SDN Cipinang Timur. Cuma ada dua hal. Yang pertama, menyambut baik komite, baik atas nama yang mewakili seluruh orang tua murid SDN Cipinang Timur maupun selaku penghubung antara wali murid dengan pihak sekolah. Untuk itu, komite menyambut baik dan mengikuti acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini menjelang siang. Untuk itu, kami komite ke depan ini dan berharap juga untuk melakukan hal yang dianggap penting, yaitu pertama
tetap berkoordinasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah, tentu melalui penghubung yaitu komite sekolah. Yang kedua, apapun yang dilakukan oleh sekolah yang berkaitan dengan mutu, salah satunya adalah giat dan giat pada pagi hari ini, dan satu hal kuncinya adalah musyawarah. Insya Allah kami dari komite sekolah siap untuk melakukan itu. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nene Culastri sebagai CGP Angkatan 9 dari SDN Cipinang 3 Kabupaten Majalengka. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Komite sekolah yang saya hormati, peserta Dewan Guru SDN Cipinang 2, SDN Cipinang 1, dan SDN Cipinang 3 yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nene Culastri. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SDN Cipinang 3, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pada acara diseminasi budaya positif. Diseminasi yaitu artinya memaparkan informasi atau menyampaikan informasi yang telah saya dapati ketika pelatihan guru penggerak ini. Budaya positif ada di modul 1.4 yang akan ada di aksi nyata modul 1.4. Baiklah, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Masih semangat? Semangat? Kabut semangat? Terima kasih. Baiklah, budaya positif. Nah, sebelum dipaparkan, saya akan ingin tahu teman sejawat atau rekan guru, apa itu budaya positif yang ada terbesit dalam pikiran rekan-rekan semua. Apa itu budaya positif? Pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik, boleh lihat. Apa lagi? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya, baiklah. Budaya positif itu tadi disampaikan oleh Ibu Rina, kebiasaan yang baik, dan oleh Ibu Winanti. Baiklah, saya akan jelaskan budaya positif merupakan budaya yang harus diterapkan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Lingkungan yang harmonis itu lingkungan yang seperti apa? Berarti yang harmonis antara warga sekolah, ya. Warga sekolah itu siapa saja? Guru, murid, ya, komite sekolah pun orang tua juga termasuk warga sekolah harus saling kerjasama dan kolaborasi dalam menanamkan budaya positif, karena dengan berkolaborasi budaya positif itu akan terwujud. Nah, SD kami, SDN Cipinang 3 telah mengadakan pembiasaan ya untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama yaitu 5S. 5S itu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, pembiasaan untuk penerapan budaya positif yaitu sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah itu
belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan keras, yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memaparkan konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma belajar adalah perubahan dalam pembelajaran yang dulu dikenalnya dengan center teacher atau pembelajaran yang berpihak pada guru. Nah, sekarang dalam IKM penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri. Nah, sebelum peserta didik berdisiplin positif, harusnya guru dan kepala sekolah harus memberi teladan dengan memberikan contoh disiplin positif. Anak-anak datang, ibu bapak gurunya juga harus datang tepat pada waktunya. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu menurut Diana Gosen ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam disiplin positif ada 3 motivasi. Yang pertama, disiplin positif itu karena takutnya hukuman. Yang kedua, karena ingin diberi penghargaan. Yang ketiga, karena kesadaran diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: merasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya mencoba menjelaskan nomor 1, merasa diterima atau love and belonging. Merasa diterima itu peserta didik merasa diterima di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan SDN Cipinang 3, dan lebih khusus lagi di lingkungan di kelas tempat mereka belajar. Tidak didiskriminasikan oleh teman ataupun guru. Jadi semua, khususnya untuk guru, memberikan ruang yang bebas, kedudukan yang sama, dan kenyamanan pun harus diutamakan kepada semua peserta didik. Ya, atau bisa membawa bekal dan membawa makanan ke sekolah, karena termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam pembelajaran. Ya, guru hanya sebagai menuntun, mengarahkan, ya, sebagai fasilitator, sedangkan yang kreatif, yang aktif itu peserta didik. Bahkan setelah selesai pembelajaran, yang merefleksikannya itu peserta didik. Jadi kita tugasnya hanya menuntun, mengarahkan. Gitu, jadi memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang keempat, kesenangan. Nah, ini kesenangan juga sama, termasuk kebutuhan dasar. Kesenangan itu seperti apa? Misalkan anak itu senangnya bermain, ya berarti jadi kita harus bisa memberikan metode pembelajaran bermain sambil belajar, karena anak didik kita itu senangnya kebutuhan dasar manusianya kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini kebutuhannya membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri. Penguasaan ini, ya berarti tetap anak itu juga ada sifatnya penguasa. Ini kita sebagai guru harus bisa mengarahkan dan meluruskan apa kebutuhan yang nomor 5. Lanjut. Nah, yang selanjutnya dalam penerapan budaya positif itu ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau,
Yang kelima, posisi manajer. Baiklah, akan dijelaskan ke bawah. Nah, sebagai penghukum. Nah, ini tadi posisi kontrol itu jika anak atau peserta didik kita melakukan kesalahan, nah kita tidak boleh langsung menghakimi. Tapi tadi ada 5 posisi kontrol dalam penyelesaian permasalahan anak membuat kesalahan. Contohnya misalkan anak terlambat datang ke sekolah, nah jangan kita langsung memarahi atau menghukum lari 5 putaran di lapangan. Nah dulu seperti itu ya, sekarang ada paradigma perubahan pembelajaran, ada 5 kontrol, ada 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama, penghukum tentang keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Misalkan ada terdapat kasus anak murid tersebut tidak melakukan ekskul atau tidur saat belajar. Nah, saya sudah membuat restitusi di kelas 4 ya, dengan kasus ini ada 2 kasus saat anak restitusi ada 3, menstabilkan identitas, validasi. Nah ini skenario-nya oleh model APSA siswa kelas 4 SD. Tadi berarti diingatkan dengan tadi merasa bersalah, penghukum memantau saya menggunakannya ini sebagai manajer. Jadi kalau anak kesehatan bisa dari kebajikannya kesehatan ya. Tidurlah di tempat tidur sama, yaitu juga disiplin. Main bola di lapangan, berarti itu nilai kebajikannya keselamatan. Karena kalau main bola di kelas bisa mencelakai teman-temannya. Jadi main bola mah di lapangan. Itu tahap 3. Alhamdulillah sudah ke slide thank you. Nah berarti ini pertanda slide-nya selesai dan pemaparanku selesai. Sebelum saya tutup, silahkan teman sejawat atau rekan guru yang akan merefleksikan tentang apa yang tadi saya paparkan tentang budaya positif. Siapa yang akan merefleksikannya? Baiklah, Ibu Winarti silakan ke depan. Yang selanjutnya di sekolah juga harus menerapkan sistem AMOM. Kemudian sistem AMOM itu diturut dari penggagas pendidik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madyo Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketiga filosofi tersebut harus dilaksanakan dan dibiasakan di lingkungan peserta didik dan di lingkungan sekolah SDN Cipinang 3. 3 filosofi tersebut mudah-mudahan bisa dibiasakan dan dilaksanakan oleh kita antara kolaborasi antara guru, dewan guru, kepala sekolah, dan semua aspek yang terkait di lingkungan Cipinang 3, khususnya kepada murid selaku yang menjadi subjek di antara pembelajaran di sini. Kemudian ada perubahan dari sistem pembelajaran yang student center menjadi teacher center. Di situ perubahan yang dapat dilakukan menimbulkan budaya yang positif agar pembelajaran bisa terjadi dan dihasilkan hasil peserta didik yang lebih maju lagi. Hanya itu Ibu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winarti yang telah merefleksikannya. Baiklah, budaya positif memang harus diterapkan
agar kenyamanan siswa terwujud. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kamu tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Nisa, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira alasan kamu kenapa ya tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Nah, baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan sekarang kamu boleh istirahat kembali. Terima kasih Bu Neneng, permisi. Ya, silakan. Kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Bandung. Pasti itu sangat menyenangkan ya. Ibu juga pasti sangat senang kalau diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Nah, mungkin ada yang lainnya? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Bu. Wah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Jika berhalangan hadir mengikuti pramuka, terlebih dahulu kamu harus izin kepada pembina pramuka. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Nah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ca. Boleh ke kelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latisya dari kelas 4 SDN Cipinang 3. Saya merasa senang sekali karena tadi ketika saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak dihukum dan dimarahi Ibu Neneng. Saya diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enca dari kelas 5 SDN Cipinang 3. Saya merasa senang sekali karena tadi ketika saya tidak mengikuti ekstra pramuka, saya tidak dihukum dan dimarahi Ibu Neneng. Saya tadi diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Neneng.